Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 6-0. Namun keberhasilan itu belum tentu, karena ujian yang sebenarnya adalah di laga melawan Lebanon. Oke, langsung saja mari kita bahas. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Dan tentunya seperti yang sudah saya katakan di konten sebelumnya, bahwa Timnas Indonesia akan menang mudah melawan Chinese Taipei. Dan benar saja, Timnas Indonesia menang dengan skor yang sangat begitu telak, yaitu 6-0. Dan tentunya saya akan highlight terlebih dahulu jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei. Dan tentunya di akhir nanti kembali saya akan prediksi jalannya pertandingan Timnas Indonesia melawan Lebanon. Oke, yang pertama yang ingin saya highlight adalah Patrick Kluivert di laga melawan Chinese Taipei kemarin itu menurunkan pemain-pemain yang terbilang pemain lapis kedua. Dan pemain-pemain tersebut adalah pemain yang sering cadangan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan juga ada yang baru dipanggil kembali setelah hampir 1,5 tahun ya tidak dipanggil oleh Timnas Indonesia, yaitu Mark Klok yang menjadi match of the match di laga melawan Chinese Taipei kemarin. Nah, kalau kita melihat susunan pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert di posisi penjaga gawang yaitu Emil Audero, lalu juga posisi center back adalah Jordi Amat dan Rizky Ridho ya. Ini setelah di Persija Jakarta mereka berdua ini menjadi tandem kokoh gitu ya di lini pertahanan, dan kembali di laga melawan Chinese Taipei ini Jordi Amat dan Rizky Ridho itu kembali diturunkan. Lalu di posisi back kiri yaitu Sen Patinama, back sebelah kanan ya Yakob Sayuri, gelandang bertahan Nathan Choaon dan Mark Klok itu menjadi gelandang serang bersama Eliano Reinders, dan di posisi sayap kiri yaitu Beckham Putra, sayap kanan itu Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta yang sudah sekian lama gitu ya kita tidak melihatnya bermain sebagai starter di timnas senior. Nah, pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang terbilang itu pemain lapis kedua. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa pemain ini itu adalah pemain yang memang sering menjadi cadangan di ronde ketiga, dan juga baru ada yang kembali dipanggil kembali. Dan uniknya, dari permainan yang diterapkan oleh Patrick Kluivert di laga melawan Chinese Taipei, seperti halnya yang sudah saya katakan di konten sebelumnya, bahwa secara level gitu ya antara Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei ini jauh berbeda ya, ibarat langit dan bumi lah. Chinese Taipei kan berada di ranking 172, sedangkan Timnas Indonesia itu berada di ranking 118. Jadi wajar saja gitu ya jika dalam atau di atas lapangan kita itu lebih unggul daripada permainan dari Chinese Taipei. Dan kita dari awal menit babak pertama sampai berakhirnya babak kedua itu bermain dengan intensitas tinggi, dan juga kita menerapkan garis pertahanan yang sangat begitu tinggi. Jordi Amat dan Rizky Ridho itu keduanya itu hampir berada di tengah lapangan, dan bola itu rata-rata itu berada di lapangan dari Chinese Taipei. Artinya kita menguasai permainan itu di wilayah area lawan. Nah, cara bermain seperti ini yang paling rawan dan paling riskan adalah counter attack. Dan seharusnya itu sudah bisa dipikirkan gitu ya, bagaimana cara memutus rantai serangan atau counter attack yang diciptakan oleh pemain Chinese Taipei. Nah, meskipun tidak terlalu bagus-bagus amat dalam menjegal ya serangan balik dari Chinese Taipei, nah saya mencatat itu ada 4 peluang yang berbahaya dari skema counter attack dari timnas Chinese Taipei ya. Tapi untungnya ini masih bisa diantisipasi oleh Rizky Ridho dan Jordi Amat, dan juga penampilan Emil Audero di bawah mistar gawang dari timnas Indonesia itu sangat begitu memukau. Namun tetap saja ini harus menjadi perhatian khusus bagi Patrick Kluivert, karena kalau misalnya lawan kita lebih kuat, lebih bagus gitu ya, maka hal-hal semacam ini itu harus bisa diantisipasi gitu ya. Jangan sampai ini sulit untuk dicegah ya, bahkan lawan itu sampai bisa masuk ke kotak penalti kita. Nah, itu akan menjadi ancaman yang paling berbahaya. Nah, kita lihat saja apakah di laga melawan Lebanon gitu ya timnas Indonesia tetap bermain dengan garis pertahanan tinggi, atau justru kita akan bermain dengan skema yang mirip seperti di ronde ketiga gitu ya, dengan bermain menunggu, bertahan, dan kita yang melakukan counter attack. Nah, mari kita lihat sama-sama nanti di laga melawan Lebanon. Dan di laga ini tercipta 6 gol yang harusnya sih bisa lebih dari 6 gitu ya. 8, 9 itu masih bisa, karena kita pun sampai menjelang menit 90 itu masih menciptakan banyak peluang. Namun sayangnya
setelah 6 gol tercipta itu tidak ada gol lagi ya. Tidak ada gol lagi yang tercipta meskipun secara peluang kita itu wah ya, apalagi setelah masuk pemain-pemain seperti Tom Haye, lalu Miliano Jonathan dan Mauro Gilstra itu semakin memperkaya gitu ya serangan-serangan yang dibangun oleh pemain timnas Indonesia. Namun sayang sekali tidak ada gol yang tercipta. Namun kita juga harus memberikan apresiasi terhadap penampilan dari Miliano Jonathan yang ya kalau saja di laga debutnya kemarin melawan Chinese Taipei dia mencetak gol. Nah ini adalah sejarah gitu ya. Tidak semua pemain yang baru debut di timnas itu mendapatkan golnya gitu ya. Dan ya secara permainan ini pemain ini sangat begitu menjanjikan. Prospeknya ke depan itu sangat begitu terlihat gitu ya. Tinggal nanti bagaimana caranya Patrick Kluivert memberikan kepercayaan diri kepada Miliano Jonathan untuk bisa tampil lebih agresif dan tentunya memberikan keputusan yang lebih akurat lagi. Oke. 6 gol yang tercipta yang pertama dicetak oleh Jordi Amat gitu ya lewat assist yang diberikan oleh Beckham Putra. Nah, jujur saja saya melihat dan menilai assist atau umpan-umpan Beckham Putra di laga ini itu sangat begitu berbobot dan berbahaya sekali. Namun sayang sekali yang masuk ke gawang dari Chinese Taipei itu hanya 1 gol. Kalau saja gitu ya, yang saya catat ini Beckham Putra memberikan umpan crossing itu ada 4 bahkan sampai 5 umpan ke kotak penalti dari Chinese Taipei. Namun sayang sekali yang masuk hanya 1. Kalau saja gitu ya ada 2 bahkan sampai 3 gol yang masuk, wah Beckham Putra saya rasa akan menjadi match of the match di laga ini. Nah, gol kedua itu sempat diklaim oleh Ramadan Sananta. Namun sayang sekali ini dianulir oleh VAR gitu ya karena VAR menilai itu gol terjadi dari proses bunuh diri ya oleh pemain bertahan dari Chinese Taipei. Gol 3 dicetak oleh McLeod lewat skema Eliano Reinders, lalu juga melakukan penetrasi ke samping kanan gitu ya, diberikan kepada Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri melihat posisi McLeod yang datang dari second line gitu, itu bebas. Makanya diberikan kepada McLeod dan McLeod seperti khasnya dia itu menendang dengan pressing yang sangat begitu keras dan tidak berhasil ya, ditepis oleh penjaga gawang dari Chinese Taipei. Dan 3 gol ini sampai dengan menit ke-33 timnas Indonesia berhasil memberikan semacam tamparan gitu ya untuk pemain dari Chinese Taipei. Gol keempat ini dicetak oleh Eliano Reinders di menit ke-38 lewat umpan cutback yang diberikan oleh Jakob Sayuri. Dan saya juga harus mengakui gitu, sangat begitu mengakui dan sangat begitu terpesona oleh penampilan dari Jakob Sayuri gitu ya. Meskipun dia seorang fullback gitu, namun kecepatan dan akurasi umpannya ini sangat begitu bagus sekali gitu ya. Pantas saja ya dia Malut United tidak tergantikan dan ia pun sering dipanggil gitu ya daripada adiknya yaitu Yance Sayuri. Nah, gol keempat ini lahir dari sundulan Ramadan Sananta dan akhirnya juga Ramadan Sananta berhasil mencetak gol gitu ya. Dan saya rasa gol untuk seorang striker, apalagi untuk Ramadan Sananta yang merupakan striker lokal, itu benar-benar sangat dibutuhkan gitu. Karena biasanya striker itu selalu terkendala dalam urusan mencetak gol. Tetapi setelah mencetak gol itu kepercayaan dirinya itu semakin meningkat ya, dan bahkan ini akan berpotensi mencetak gol kembali di laga-laga selanjutnya. Makanya gol bagi striker itu sangat teramat begitu penting. Dan gol terakhir dicetak oleh Sandy Walsh. Nah, menarik nih. Sandy Walsh di laga ini berhasil mencetak 1 assist dan 1 gol ya. Assistnya kepada Ramadan Sananta dan golnya itu di menit ke-60. Keren sekali memang Sandy Walsh ini. Memang tidak salah gitu ya. Ketika ia memang diberikan kepercayaan oleh Patrick Kluivert, ya pemain-pemain ini itu tidak menyia-nyiakannya. Makanya saya melihat di laga melawan Chinese Taipei kemarin itu bukan hanya sembarang laga, bukan hanya sembarang penampilan gitu, tetapi itu adalah laga show off ya, untuk menunjukkan kebolehan para pemain timnas Indonesia dan untuk menunjukkan kepercayaan kepada Patrick Kluivert. Gitu, apalagi McLeod tuh yang ketika berhasil menekel pun dia langsung selebrasi wah gitu ya. Dan banyaklah pemain-pemain timnas yang melakukan hal tersebut. Nah, ini menjadi pertanda bahwa ini mereka memberikan semacam simbol atau memberikan semacam sinyal gitu ya kepada Patrick Kluivert bahwa mereka ini sangat begitu layak untuk dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert. Dan memang mereka ini, apalagi McLeod ini menunjukkan bahwa ia belum habis gitu. Ia merupakan pemain yang bintang Persib Bandung, juga berhasil membawa Persib Bandung back to back Champions Liga Indonesia gitu. Dan ia pun masih mumpuni untuk membela timnas Indonesia. Makanya McLeod terlihat sangat begitu bersemangat lah di laga kemarin. Oke.
Terlepas dari 6 gol yang tercipta, saya juga melihat gitu ya, bahwa dua pemain naturalisasi baru yang baru debut di laga melawan Chinese Taipei, yaitu Emiliano Jonathan dan Mauro Gilstra, itu pun tampil bagus. Tinggal bagaimana nanti, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Patrick Kluivert itu memberikan motivasi dan kepercayaan, lalu juga didukung oleh rekan-rekannya. Tidak menutup kemungkinan mereka ini akan menjadi pilihan utama ke depannya nanti. Oke, seperti yang sudah saya katakan di opening video, bahwa ujian yang sebenarnya adalah di laga melawan Lebanon. Kita bisa tampil dengan begitu sangat agresif ya di laga melawan Chinese Taipei, ya karena secara level mereka ada di bawah kita. Nah, tetapi di laga melawan Lebanon nanti, level kita justru berada di bawah Lebanon. Lebanon saat ini itu menempati ranking ke 112 FIFA gitu ya. Sedangkan kita itu berada di 117. Kita naik 1 poin setelah kita berhasil mengalahkan Chinese Taipei kemarin. Nah, yang membuat saya penasaran, akankah gitu ya Patrick Kluivert menerapkan cara bermain seperti Chinese Taipei gitu ya, dengan bermain dengan penguasaan bola tinggi, lalu juga dengan garis pertahanan yang sangat begitu tinggi, ataukah kita akan bermain menunggu, kita akan bermain bertahan. Ya, skor bagi saya di laga melawan Lebanon itu tidak terlalu penting, tapi cara bermain yang ingin saya lihat. Karena nanti di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat melawan Arab, melawan mana tuh yang memang secara level itu lebih bagus daripada Lebanon, kita itu harus selalu siap. Nah, makanya laga uji coba ini akan sangat berdampak penting terhadap keputusan-keputusan yang diberikan oleh jajaran pelatih dari timnas Indonesia. Dan saya rasa di laga melawan Lebanon nanti pemain-pemain yang tidak muncul dalam daftar susunan pemain melawan Chinese Taipei kemarin seperti Jay Ijes, Kevin Dix, Joey Pelupesi, juga ada Justin Hubner, itu akan diturunkan melawan Lebanon. Dan kita akan melihat Indonesia melawan Lebanon nanti itu adalah full squad yang memang diturunkan seperti di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi tapi kita akan melihat bahwa timnas Indonesia nanti melawan Lebanon itu akan menggunakan pemain intinya kembali. Dan untuk prediksi saya di laga ini, kita akan menang, tetapi dengan skor yang memang sangat begitu tipis, gitu ya. Namun yang paling penting yang seperti saya katakan tadi, bahwa yang paling penting dari permainan melawan Lebanon adalah cara kita bermain, sistem kita bermain, gitu ya. Cara membongkar pertahanan, cara kita bertahan, cara mempertahankan lini tengah. Nah, itu yang ingin saya lihat, gitu. Karena ya meskipun kita menang, ya ngapain kalau golnya jatuh dari langit, gitu ya. Saya ingin agar ya penampilannya seperti melawan Chinese Taipei kemarin, kita berani tampil memegang bola, bola itu selalu ada di kanan kiri di tengah dari permainan timnas Indonesia. Jadi ingin seperti itu. Jadi kelihatannya setiap sektor, setiap lini itu hidup gitu, tidak terlalu monoton. Oke. Dan tentunya saya harapkan kalian pun memberikan prediksi kalian di kolom komentar. Silahkan kalian tulis ya prediksi kalian di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.